Salam. Puji Tuhan, panggilan beribadah, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dan bersorak-soraklah. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan menyanyi syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyikan lagu Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Jemaat sekalian, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Roma 9 ayat 15 dan 16 sebagai nats pembimbing berkata begini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku akan bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Demikian nats pembimbing, kita sambut dengan melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanmu bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat disilahkan duduk. Dan saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya.
Yesaya 57 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan orang-orang yang remuk. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk belas kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami di hari-hari hidup yang kami lalui. Namun Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang di hadapan, mengakui di hadapan-Mu Bapa, bahwa banyak kali kami melupakan bagaimana cara Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang membawa kami untuk dapat menjalani dan menikmati hari-hari hidup kami. Kami banyak kali melakukan hal-hal yang justru menyakiti hati-Mu Tuhan. Di berbagai tugas tanggung jawab kami yang kami jalankan setiap hari, selalu saja sadar atau tidak kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Di tengah keluarga, di tengah persekutuan jemaat Tuhan, di tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah kami melaksanakan tugas pekerjaan kami, Tuhan, Engkau melihat semuanya. Sebab tidak satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Karena itu dalam kerendahan, kami mengakui semua kesalahan dan dosa kami, sambil memohon Tuhan kiranya mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi bersama NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Manusia berbuat jahat sehingga manusia tetap dalam kuasa dosa. Ampunilah kami dari kesalahan kami. Seharusnya kita manusia yang berdosa berusaha untuk menjadi pengikut setia, meskipun dosanya cobaan dunia gelap. Tuhan sajalah tempat berlindung selamanya. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa,
Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. NNBT nomor 24. Di setiap langkah kehidupan ini, nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu akan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itulah pegangan hidup kami. Karena itu saat ini dalam persekutuan ibadah ini, kami rindu Engkau berfirman bagi kami semua. Berbicaralah Engkau bagi kami. Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu untuk dapat berbicara seturut kehendak Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkan, yang merenungkannya boleh mengerti, boleh memahami dan teristimewa oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami dituntun untuk menjadi pelaku firman yang setia dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38. Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berkata begini. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu,
Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut dengan menyanyi bersama firman Allah, jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Shalom. Apa kabar saudara-saudara hari ini? Puji Tuhan. Itu kerinduan hati saya bahwa kita semua akan berkata, saya sehat, saya kuat, saya diberkati, saya luar biasa. Orang percaya harus memiliki pikiran semacam itu di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara, secara pribadi saya sangat bersyukur karena boleh ada dan melayani di Jemaat Ebenezer Tatelu. Sejak tanggal 10 Mei yang lalu telah dilaksanakan serah terima pelayanan dengan Pendeta Peri Umpung. Dan karena kita memang berada di masa pandemi, maka kita belum bisa bertemu secara langsung. Tetapi kita percaya saudara-saudara bahwa Tuhan pasti mengatur segala sesuatu indah pada waktunya, sehingga pada akhirnya kita bisa saling berjumpa satu dengan yang lain dalam pelayanan pribadi, keluarga, dalam pelayanan ibadah kolom, Bipra, bahkan dalam persekutuan jemaat. Saudara, hari ini kita mau belajar bersama tentang belas kasih Allah. Saya mau bertanya, seberapa di antara kita yang punya perasaan ini? Belas kasihan. Seberapa di antara kita yang memiliki rasa belas kasihan? Saudara-saudara, orang yang memiliki rasa belas kasihan, dia tidak hanya akan berkata begini, aduh kasihan Kak Tukang. Atau dia akan berkata, dapat sayangi, ketika melihat penderitaan orang lain. Bagi orang yang memiliki rasa belas kasihan, kata-kata tidak dibutuhkan. Karena yang dibutuhkan adalah tindakan nyata menolong orang yang sedang ada dalam penderitaan. Satu tindakan nyata yang dilandasi oleh rasa belas kasihan, dampaknya akan sangat mulia. Seperti satu kisah yang diungkapkan oleh seorang sosiolog bernama Rodney Starr. Dia mengatakan, salah satu faktor utama penyebab pesatnya perkembangan kekristenan di abad pertama adalah karena perlakuan orang Kristen yang penuh dengan belas kasihan terhadap mereka yang diperhadapkan dengan wabah penyakit yang terjadi pada saat itu, yang bernama Antoninus. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 160 Masehi. Penyakit Antoninus, seperti yang saya baca, awalnya menyerang orang-orang Hun, kemudian menyebar ke Jerman, lalu kemudian ke orang-orang Romawi. Gejala penyakit ini kurang lebih sama dengan penyakit yang sedang kita takuti, COVID-19. Ada demam, sakit tenggorokan, juga ada diare. Dan saudara-saudara, sekitar 5 juta orang tewas
akibat dari wabah ini. Karena begitu banyak orang terjangkit penyakit mematikan ini, maka banyak di antara mereka ditinggalkan begitu saja oleh keluarga mereka sendiri. Mereka tidak dirawat oleh keluarga mereka sendiri. Sementara saudara-saudara, orang Kristen, mereka tetap menjaga dan merawat anggota keluarga mereka dengan sebaik-baiknya. Bahkan lebih dari itu, orang Kristen di masa itu merawat orang lain juga yang bukan anggota keluarga mereka yang sudah ditelantarkan. Saudara-saudara, saya mau katakan ini. Tindakan penuh belas kasihan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di abad pertama ini membuat banyak orang tertarik terhadap kekristenan dan akhirnya mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan kekristenan berkembang dengan sangat pesat. Saudara-saudara, kasih yang bukan sekedar diucapkan tetapi dipraktekkan, inilah yang memberi dampak yang sangat besar. Saudara-saudara, pada saat Tuhan Yesus melayani di tengah dunia ini, Dia selalu tergerak melayani orang lain dengan hati yang penuh belas kasihan. Firman Tuhan berkata dalam pelayanan Yesus berkeliling dari kota ke desa, Dia bertemu dengan banyak orang dengan berbagai persoalan hidup mereka. Dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang lelah dan terlantar. Saudara, kata lelah dan terlantar dapat diartikan bahwa mereka berada dalam keadaan tidak berdaya. Sakit secara fisik tetapi juga sakit secara rohani karena tidak ada orang yang peduli dengan mereka. Bahkan para pemimpin yang seharusnya menjadi gembala justru menelantarkan atau membiarkan mereka. Melihat orang-orang yang menderita seperti itu, Yesus pun berbelas kasihan. Dalam Alkitab banyak disebutkan bahwa belas kasih Yesus mendorong Dia untuk melakukan mujizat. Seperti misalnya dari Matius 14 ayat 14 dicatat terjadi kesembuhan karena Yesus terdorong hatinya dengan rasa belas kasihan. Matius 15 ayat 32 cerita tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan itu terjadi pula karena firman Tuhan katakan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat orang banyak yang kelaparan karena sedang mengikuti Dia pada saat itu. Ada juga begitu banyak bagian Alkitab lainnya yang menceritakan tentang mujizat terjadi karena ada belas kasih Yesus. Akibat dari pelayanan Yesus yang didasarkan oleh rasa belas kasihan, maka semakin banyak orang yang mengikuti Yesus. Mereka adalah paling banyak terdiri dari orang-orang yang terlantar, lemah, lelah karena berbagai pergumulan hidup. Mereka ini adalah orang-orang yang butuh dilayani dengan hati yang penuh belas kasihan. Karena itu Yesus berkata, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Maka mintalah apa? Maka mintalah agar yang empunya tuaian yakni Bapa di surga mengirimkan para pekerja untuk dapat menuai. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa doa Yesus agar para pekerja diutus Bapa untuk dapat menuai saat ini boleh nyata terjadi. Gereja kita sekarang ini tidak kekurangan pekerja, yakni para pendeta, syemasi, penatua, guru agama. Tuaian pun semakin banyak, yakni jemaat itu sendiri. Jemaat dengan berbagai problema hidup, dengan berbagai
ketidakberdayaan, apalagi di tengah pergumulan pandemi COVID saat ini. Apa yang kita renungkan bersama mengingatkan kita, para pekerja yang diutus Bapa untuk merenungkan kembali satu hal. Bahwa apakah pelayanan yang kita lakukan benar-benar telah digerakkan oleh hati yang penuh dengan belas kasihan. Ingat, gereja hanya bisa jadi gereja sebagaimana yang dikehendaki Bapa di surga apabila gereja melayani seperti hati yang dimiliki Yesus. Gereja bisa bertumbuh, disenangi, dicari, dirindukan jemaat kalau para pekerjanya melayani dengan digerakkan oleh rasa belas kasihan. Yesus dicari, diikuti, disenangi, dirindukan oleh begitu banyak orang karena dia bertindak dengan penuh belas kasihan dalam pelayanan. Gereja di abad pertama berkembang demikian pesatnya ketika orang-orang Kristen bertindak dengan penuh belas kasihan di tengah wabah penyakit yang terjadi pada saat itu. Saudara-saudara, saya mau katakan beberapa hal ini. Pertama, kalau kita memberi agar supaya orang tahu dan supaya kita dihormati, firman Tuhan katakan jika demikian kita telah menerima upahnya. Yang kedua, kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, firman Tuhan katakan kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya. Yang ketiga, kalau kita melayani cuma karena rasa tanggung jawab, cuma karena pekerjaan, cuma karena jabatan, maka firman Tuhan katakan itu bukanlah sebuah pelayanan. Karena kita hanya melayani perut kita sendiri, karena kita hanya melayani kepentingan kita sendiri. Tetapi ini yang penting saudara-saudara. Kalau kita memberi, kalau kita mengasihi, kalau kita melayani digerakkan oleh belas kasihan Allah, maka kita akan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita dalam pelayanan maupun dalam kehidupan keluarga kita. Karena itu, mari kita sebagai gereja masa kini dimulai dari para pekerja, dimulai dari para pelayan khusus, tetapi juga jemaat sekalian. Kita harus bertekad untuk melakukan apapun dalam hidup kita senantiasa digerakkan oleh hati yang penuh belas kasihan. Di tengah pergumulan pandemi COVID saat ini, kiranya kita boleh menjadi gereja seperti gereja di abad pertama, tetap memberi dampak yang luar biasa dalam setiap tindakan yang dilandasi dengan belas kasihan. Saya percaya saudara-saudara, jemaat Ebenezer Tatelu ini adalah jemaat yang luar biasa. Jemaat yang sangat diberkati Tuhan dengan begitu banyak potensi. Sumber daya manusianya adalah orang-orang yang hebat. Sumber daya alamnya juga luar biasa. Maka mari kita kembangkan potensi-potensi yang dianugerahkan Tuhan itu untuk membuat pelayanan gereja semakin bertumbuh dan berbuah dengan dasar belas kasih Allah. Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya kiranya menguatkan kita semua untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan dan mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak.
jaga imun dan tingkatkan iman. Orang yang hatinya penuh belas kasihan, iman dan imunnya pun semakin terjaga dengan baik. Amin. Saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan kita hendak memberi persembahan, dan sambil kita memberi persembahan kita nyanyi bersama NKB nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh beribadah bersama-sama dalam persekutuan keluarga kami masing-masing. Sampai saat ini kami belum bisa beribadah di rumah gereja, sekalipun kerinduan kami begitu besar. Tapi kami percaya pada waktu Tuhan bagi kami untuk mengizinkan kami boleh beribadah bersama di gereja. Tetapi kami bersyukur karena di rumah ini, di tempat di mana kami tinggal, kami boleh beribadah bersama-sama. Ada papa, mama, anak-anak, bahkan mungkin ada oma, opa, cucu-cucu. Terima kasih Bapa. Kemurahan-Mu biar terus mengalir dalam kehidupan kami, pribadi maupun keluarga kami, dalam persekutuan jemaat, dalam persekutuan masyarakat. Terima kasih Bapa. Kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami punya hati yang penuh belas kasih. Dan Tuhan taruh rasa belas kasih itu di dalam kehidupan kami. Supaya tindakan apapun yang kami lakukan, itu bukanlah dengan tujuan-tujuan untuk kepentingan diri kami, tetapi benar-benar dilandasi dengan belas kasih dari Allah. Supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau pun melihat setiap kami yang dalam keadaan kami di tengah pandemi ini. Namun kami tergerak hati untuk memberi persembahan syukur. Ada di antara kami yang memberi mungkin dari kekurangan, dari kecukupan ataupun dari kelebihan kami. Tuhan yang tahu semuanya itu Bapa. Dan kami bermohon Tuhan, sucikan, kuduskan setiap persembahan yang penuh syukur kami berikan untuk menopang pelayanan gereja Tuhan. Supaya seperti kata firman Tuhan, pelayanan gereja Tuhan tidak akan kekurangan dana. Tetapi semuanya boleh tersedia dan pelayanan boleh berjalan, nama Tuhan ditinggikan, dan biarlah banyak orang boleh diselamatkan. Kami yakin Tuhan melihat pemberian yang kami berikan dengan penuh syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Sambil memohon, Tuhan tetap terus memberkati kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya tetap senantiasa menganugerahkan hikmat dan bijaksana surgawi, supaya dengan hikmat dan bijaksana surgawi mereka dapat melaksanakan semua bentuk tanggung jawab mereka. Dengan setiap masalah yang terjadi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, boleh dilalui, ada jalan keluar yang Tuhan berikan.
melalui pemerintah kami. Termasuk di dalamnya kami doakan untuk pemerintah yang ada di desa Tatelu ini. Hukum tua Bapak John Lausan bersama dengan keluarga Lausan Supit. Tuhan juga kiranya menganugerahkan hikmat bijaksana sorgawi, sehingga benar-benar tanggung jawab yang Tuhan percayakan dapat dilaksanakan dengan penuh syukur dan sukacita. Dan semua masyarakat yang dipimpin boleh merasakan bagaimana hikmat Tuhan ada atas kehidupan pemimpin kami ini. Terima kasih Bapak, semua perangkat desa Tuhan kiranya memberkati. Bapak, kami berdoa bersama untuk masyarakat yang ada di desa Tatelu. Tuhan menjaga keluar masuk dari setiap masyarakat yang ada. Tuhan menopang dalam segala hal yang dilakukan. Dan benar-benar setiap masyarakat dapat bekerja sama dengan baik dengan pemerintah dalam melakukan setiap hal yang diputuskan oleh pemerintah, termasuk di masa pandemi COVID ini, supaya benar-benar masyarakat boleh berjaga-jaga melakukan setiap hal yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga benar-benar kami dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sehingga pada akhirnya kami boleh hidup normal kembali, sekalipun dalam suasana hidup normal yang baru. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja. Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Syammas, Penatua, pendeta, hikmat Tuhan memenuhi kehidupan hamba-hamba pelayan-Mu ini. Hati yang digerakkan oleh belas kasih benar-benar ada dalam kehidupan setiap hamba Tuhan, sehingga kami boleh melihat tuayan-tuayan di sekitar kami. Kami bekerja dengan penuh kasih, bukan dengan mengandalkan kekuatan kami, kepikiran kami, kehebatan kami, tetapi kami hanya mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan yang menggerakkan kami melayani dengan hati yang penuh belas kasihan. Kesatuan hati dari hamba-hamba Tuhan kiranya boleh terwujud dalam pelayanan gereja Tuhan di jemaat Ebenezer Tatelu ini, sehingga kami pada akhirnya boleh melihat Roh Kudus yang luar biasa berkarya membawa jemaat ini semakin hari semakin dewasa dalam iman, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkati juga semua orang yang terlibat dalam pelayanan UPK, Bipra yang ada di kolom-kolom, komisi-komisi kerja yang ada. Tuhan menopang, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Demikian juga pegawai gereja, semua teknisi yang mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah melalui media-media yang dipergunakan saat ini. Tuhan berkati. Kostor yang juga memberi diri dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tahu segenap keberadaan kehidupan kami, dan Tuhan yang terus akan memperlengkapi kami, sehingga apapun yang kami lakukan benar-benar Bapa, kami hanya persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat sekalian. Tuhan juga memberkati sehingga terus dapat menopang setiap bentuk pelayanan yang dilakukan. Kami tahu jemaat juga dengan berbagai pergumulan kehidupan mereka. Kami tahu begitu banyak jemaat yang kehidupan sedang dalam keadaan lemah, bahkan pun merasa terlantar saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan. Tetap bersemangat menjalani kehidupan sekalipun di tengah begitu banyak tantangan, sekalipun di tengah begitu banyak pergumulan. Tetap mampu menatap hari esok. Tetap berusaha, tetap berjuang dalam
dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Di antaranya kami doakan untuk adik Elkana Tambani dalam keluarga Tambani Pinontoan yang ada di kolom 11. Bapak Albert Roring, keluarga Roring Tumembo yang ada di kolom 3. Tuhan, Engkau melihat keberadaan mereka. Kau melihat kerinduan mereka, keluarga mereka, agar supaya anggota keluarga yang sakit boleh menikmati kesembuhan. Kami menopang dalam doa. Kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dengan kasih Tuhan yang luar biasa itu, kami yakin ada mujizat kesembuhan yang Tuhan anugerahkan. Dalam nama Yesus kami bermohon, kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang mengucap syukur oleh karena berbagai hal yang mereka boleh nikmati dalam kehidupan mereka, yang menggerakkan hati mereka berlimpah syukur di hadapan Tuhan. Tuhan lengkapi kiranya sukacita dari jemaat sekalian, termasuk mereka yang berhari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati, dan biarlah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa membuat kehidupan mereka semakin dekat kepada Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan, membawa kehidupan anak-anak kami, membawa kehidupan para lansia. Tuhan senantiasa memberkati dalam segala hal. Tuhan yang paling tahu setiap kebutuhan hidup. Ini kami Tuhan yang datang di hadapan dalam doa syukur, dalam doa permohonan. Kau juga melihat di masing-masing keluarga kami yang sedang beribadah, tunduk di hadapan Tuhan dan mengungkapkan setiap doa permohonan keluarga-keluarga kami masing-masing. Kami percaya Bapa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan kami percaya setiap doa yang kami doakan bila digerakkan oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus, sehingga kami akan melihat jawaban-jawaban Tuhan atas setiap doa kami. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk kembali berdiri dan kita nyanyikan bersama nyanyian penutup Besarlah Untungku, NKB nomor 197. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara, masih sambil berdiri kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.
Demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini sudah selesai. Tuhan memberkati jemaat sekalian, sukacita untuk tetap menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Shalom. Damai di hati.